Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Faris Gihandani. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Winhas Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu subjek pajak dan apa itu objek pajak. Pertama-tama kita ambil dari subjek pajak terlebih dahulu. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak adalah siapa saja secara hukum yang termasuk wajib pajak. Yang termasuk dalam subjek pajak ada 4 macam, yaitu orang pribadi, badan, warisan, bentuk usaha tetap atau bisa kita singkat dengan BUT. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu orang pribadi dan lain-lain. Kita awali dari orang pribadi terlebih dahulu. Mengapa orang pribadi itu kena wajib pajak? Karena kewajiban pajaknya melekat pada setiap orang atau entitas yang menjadi subjek pajak orang pribadi sendiri. Terbagi menjadi 2 kategori, yaitu SPDN dalam kurung subjek pajak dalam negeri dan SPLN dalam kurung subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Terdapat 3 kriteria, yaitu yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain pajak dalam negeri, di sini juga ada subjek pajak luar negeri. Menuju pasal 3 ayat 1 Peraturan Materi Keuangan nomor 18 atau PMK-03 atau 2021 dalam kurung PMK-18 atau 2021 yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat ditetapkan statusnya sebagai subjek pajak luar negeri. Selain itu, terdapat kriteria tersebut adalah yang pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, atau sosial di luar negeri yang dapat dibuktikan dengan suami atau istri, anak-anak, atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar negeri. Sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia, menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat. Sedangkan untuk WNA yang masuk dalam kategori SPLN adalah WNA yang berada di Indonesia sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak memenuhi kriteria lain sebagai subjek pajak dalam negeri, maka WNA tersebut termasuk subjek pajak luar negeri. Kategori selanjutnya, dalam subjek pajak itu ada badan. Kenapa badan juga termasuk dalam subjek pajak dalam negeri? Karena badan diakui sebagai pihak yang dapat memperoleh penghasilan dan wajib ikut membiayai negara lewat pajak. Contoh dari badan yaitu PT, CV,
koperasi, firma, yayasan, BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Kategori ketiga adalah bentuk usaha tetap atau bisa kita singkat dengan BUT. BUT kedudukannya sama seperti badan, tetapi BUT ditunjukkan kepada orang asing yang memiliki kegiatan tetap yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Maka dari itu, BUT juga termasuk dalam subjek pajak. Dan kategori keempat dalam subjek pajak adalah warisan. Lebih tepatnya adalah warisan yang belum terbagi. Selama warisan tersebut terus bisa menghasilkan penghasilan dan warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris, maka warisan tersebut masuk dalam kategori subjek pajak, misal seperti warisan saham dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas objek pajak. Objek pajak adalah segala penghasilan yang diperoleh oleh penghasilan tersebut dikenakan wajib pajak bagi yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia. Ada 3 kategori yang termasuk dalam objek pajak, yaitu penghasilan kena pajak umum, kena pajak final, dan dikecualikan. Yang pertama, kita bahas penghasilan kena pajak umum. Penghasilan kena pajak umum adalah penghasilan yang dikenal PPh dengan tarif umum. Contohnya seperti gaji atau tunjangan, penghasilan atau keuntungan dari usaha, penghasilan dari modal, dividen, royalti, dan juga penghasilan lainnya seperti hadiah atau undian. Selanjutnya, dalam kategori subjek pajak itu ada kena pajak final. Berbeda dengan kena pajak umum, kena pajak final itu PPh-nya langsung dipotong dengan tarif tertentu. Contohnya seperti UMKM, potongan PPh-nya itu sebesar 0,5%. Pengalihan hak atas tanah atau bangunan itu sebesar 2,5%. Sewa tanah bangunan besar 10%, jasa konstruksi sebesar 2-6%, dan lain sebagainya. Kategori terakhir dan subjek pajak adalah dikecualikan. Maksud dari dikecualikan ini adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Contohnya yaitu bantuan atau sumbangan, dividen dengan syarat khusus, beasiswa, warisan yang sudah terbagi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.